Ya, saudara sekalian, mari kita bersama-sama akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita buka bersama-sama di dalam Hagai pasal yang kedua. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dan hari ini kita akan bicara tentang kingdom purity. Kita akan bicara tentang apa yang menjadi visi Tuhan untuk gereja Tuhan. Di mana Tuhan memberikan visi untuk bagaimana gereja harus memiliki prioritas yang benar, dan gereja harus memiliki akan perspektif yang benar, dan hari ini gereja juga perlu memiliki akan konsep purity atau memiliki konsep akan satu hal kejernihan di dalam hati. Dan kita biarlah juga belajar bagaimana gereja Tuhan perlu untuk memiliki introspeksi di dalam setiap apa yang mereka lakukan, apakah semuanya adalah sesuatu yang sungguh-sungguh bersih dan sungguh-sungguh murni dan sungguh-sungguh jernih. Dan kiranya Tuhan memakai pembahasan kita pada malam hari ini sehingga setiap kita juga dapat dibentuk lagi oleh Tuhan dan kita dibersihkan oleh Tuhan dan kita diluruskan kembali jalan kita di dalam kebenarannya. Mari kita membuka di dalam Hagai pasal yang kedua. Kita melanjutkan pembacaan kita dari ayat 10 sampai ayat yang ke-23. Hagai pasal yang kedua ayat 10 sampai ayat 23. Dan setelah menemukan, mari kita membaca bersama-sama. Maafkan, bukan 23, tapi adalah ayat 24. Ya. Kita akan baca pasal yang kedua ayat 10 sampai ayat yang ke-24. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Pada tanggal 24 bulan yang ke-9, pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Hagai, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam itu. Tanyakanlah pengajaran kepada para imam. Andai kata seseorang membawa daging kudus pada punca bajunya, lalu dengan puncanya itu ia menyentuhkan roti dan sesuatu masakan atau anggur atau minyak atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi kuduskah yang disentuhkan itu? Maka para imam itu menjawab katanya, tidak. Berkatalah pula Hagai, jika seseorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya itu, menjadi najiskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab katanya, tentu. Maka berbicaralah Hagai katanya, begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini. Di hadapanku demikian firman Tuhan. Dan dengan segala yang dibuat tangan mereka dan yang dipersembahkan mereka, di sana adalah najis. Maka sekarang perhatikan mulai pada hari ini dan selanjutnya. Sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan. Bagaimana keadaanmu ketika orang pergi melihat suatu tumbuhan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10, dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Dengan demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9. Mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan. Perhatikanlah. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. Maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai pada tanggal 24 bulan itu, bunyinya. Katakanlah kepada Serubabel bupati Yehuda, demi begini, aku akan menggoncangkan langit dan bumi, dan akan menunggang balikan tahta raja-raja. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa, dan akan menjungkir balikan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah, masing-masing oleh pedang temannya.
Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengambil engkau, hai Serubabel bin Sealtiel hambaku. Demikianlah firman Tuhan, dan akan menjadikan engkau seperti cincin materai, sebab engkaulah yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oke, sekian pembacaan firman Tuhan. Hari ini kita tidak bahas semuanya, tapi hari ini saya akan fokus khususnya melihat di dalam satu hal di saat Hagai mengatakan kepada para imam. Dia mengatakan kepada para imam, jika daging kudus itu kena kepada bajunya, lalu bajunya menyentuh roti, lalu akhirnya kena dengan setiap masakan, anggur, minyak dan sebagainya, menjadi kuduskah yang disentuh? Jawabannya tidak. Lalu dikatakan bagaimana kalau seorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya itu, menjadi najiskah yang disentuh? Maka dikatakan tentu. Maka di sini kenapa Hagai memberikan dua contoh tersebut. Hagai memberikan contoh ini karena di dalam membangun rumah Tuhan, semua harus membangun kerohaniannya dulu. Sebelum mau melayani Tuhan, setiap mereka harus mengintrospeksi apa yang ada di dalam hati mereka. Dan sebelum mereka mau terjun di dalam pekerjaan Tuhan, mereka harus untuk memiliki akan kesungguhan untuk meneropong apa yang ada di dalam dirinya. Maka kalau orang yang melayani Tuhan, orang yang mengerjakan pekerjaan Tuhan, orang yang berada di dalam bait Tuhan, tetapi mereka tidak memperhatikan apa yang najis pada dirinya, apa yang tidak bersih pada dirinya, maka setiap pelayanan itu tidak mungkin dipakai oleh Tuhan. Maka saudara, kita melihat ini menjadi satu hal. Di dalam hari ini kita akan bicara tentang 3 poin, di mana Hagai mengajar kepada kita untuk kita memperhatikan akan what is purity. Apa itu kemurnian? Khususnya kemurnian di dalam hati kita. Kemurnian di dalam kerohanian kita. Kemurnian di dalam jiwa kita. Kemurnian di dalam hati nurani kita. Surah Hagai mengajak kepada kita untuk melihat. Mau membangun rumah Tuhan. Mau membangun bait suci Tuhan. Mau membangun kerajaan Tuhan di dalam dunia ini. Maka engkau harus untuk memperhatikan akan yang pertama. Yaitu apa? Yaitu holiness. Di mana Hagai mengajarkan kepada kita, kalau najis dan juga kalau yang tidak kudus sudah tidak menjadi perhatian kita semua, maka segala apa yang kita kerjakan, Tuhan tidak mungkin berkati. Tuhan tidak mungkin akan memakai akan setiap apa yang kita kerjakan. Maka kita boleh berlelah-lelah melayani, kita boleh berlelah-lelah untuk melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi waktu segala sesuatu yang dalam hati kita tidak berada di dalam kekudusan dan di dalam kemurnian, maka saudara, Tuhan tidak mungkin akan menyatakan akan kehendaknya di dalam setiap apa yang kita kerjakan. Maka Hagai mengatakan, begitu jugalah umat ini, begitu jugalah bangsa ini di hadapanku. Yaitu, apa yang mereka persembahkan, apa yang mereka buat, semuanya adalah najis di mataku. Maka ini adalah satu pukulan, ini adalah suatu kritikan, dan inilah satu akan hal firman yang menyatakan akan kuasa untuk apa? Untuk mengajak setiap orang-orang yang berada di dalam bait suci Tuhan, yang mau membangun pelayanan, yang mau membangun kerajaan Allah di bumi. Mereka harus memperhatikan what is purity in holiness. Saudara, kalau kita melihat hari ini kata holiness sudah menjadi kata kotor. Sekarang kita melihat kata holiness sudah menjadi dirty word. Kita banyak sekali lihat di TV, holy crap, holy shit. Dan kita dengar begitu banyak holy, holy, holy. Tapi holy-nya bukan di dalam holy yang benar. Tetapi justru kata holy sudah diperalat oleh orang-orang dunia, sudah dirusak oleh orang-orang dunia. Kalau kita lihat dalam kitab suci, orang yang sudah salah untuk menggunakan akan holiness Tuhan, maka orang itu pasti mati. Ingat saudara, di dalam perjanjian lama kita melihat ada yang namanya Uzia, di mana dia waktu membawa
akan tabut Allah. Lalu tabut Allah itu jatuh, saudara. Tabut Allah itu jatuh ke lumpur. Dan dia punya motivasi baik, yaitu apa? Dia memegang tabut Allah itu supaya apa? Tabut Allah itu tidak kena lumpur. Tabut Allah itu tidak jatuh ke tanah, tapi tabut Allah itu tetap pada gerobak tersebut. Tetapi kita melihat waktu dia memegang akan tabut Allah itu, seketika itu juga dia mati. Nah, pertanyaannya kenapa dia sampai mati? Sudah dia mati karena apa? Karena dia tidak melakukan apa yang sebenarnya sudah diberitakan. Tabut Allah adalah tanda Tuhan bersemayam bersama bangsa Israel. Maka tabut itu adalah tabut yang suci, tabut yang kudus. Maka seperti aku adalah kudus, maka engkau haruslah untuk apa? Menjaga kekudusan. Maka Tuhan tidak sembarangan di dalam kekudusannya. Nah, pada saat kita melihat Uzia dia memegang akan tabut itu. Dia dengan motivasi yang benar. Tapi dengan motivasi yang benar. Di saat dia tidak dengan satu ketaatan. Bahwa karena tabut Allah itu suci, maka tidak boleh disentuh. Tapi dia malah sentuh meskipun dengan motivasi yang baik sekalipun. Tuhan tidak segan-segan matikan dia. Maka saudara, dunia hari ini kacau. Karena holiness sudah menjadi dirty word di dalam society kita. Maka Tuhan tidak segan-segan juga akan menghukum orang-orang yang menyalahgunakan akan holiness di dalam kehidupan mereka. Kedua, kita melihat banyak orang-orang Kristen dianggap sebagai orang-orang yang boring people. Kenapa? Karena waktu mereka dikatakan, ayo kita melakukan ini. Lalu kita berkata tidak. Kenapa? Karena kita adalah orang Kristen. Sudah saya waktu sekolah di Taiwan, saya punya teman sekamar saya. Teman sekamar saya adalah orang dari Peru, dari Amerika Latin. Dan dia dari Peru, dan dia mengatakan bahwa saya sudah tidur dengan 27 perempuan. Lalu dia mengatakan, setiap kali saya tidur dengan perempuan, saya tidak pernah sadar. Maksudnya apa? Dia dalam keadaan mabuk. Dia selalu dalam keadaan mabuk dan dia tidak pernah menikmati. Walaupun dia pernah tidur dengan 27 wanita, tapi dia bilang dia tidak pernah menikmati. Kenapa? Karena dia dalam keadaan mabuk. Lalu dia bertanya, kamu sudah tidur dengan berapa wanita? Lalu saya menjawab, tidak pernah. Lalu dia mengatakan, are you serious? Yes. Saya bilang, iya, saya tidak pernah. Dia bilang, oh, kalau di Peru kamu tuh namanya anak kecil. Kenapa? Anak kecil baru nggak tidur sama perempuan. Kalau remaja sudah tidur sama perempuan. Maka dia bilang, what do you think about free sex? Saya mengatakan bahwa kita nggak dididik untuk melakukan free sex. Oh, poor, gitu kan. Habis itu, lalu dia tanya, kamu orang Kristen? Iya. Kristen apa kamu? Reform. Oh, reform. Kenapa? Too strict. Karena reform itu strict luar biasa. Apa-apa God-centered. Apa-apa God-oriented. Dan segala sesuatu adalah bicara tentang kedaulatan Tuhan dan sebagainya. Pur. Ya. Lalu dia mengatakan apa? Sudahlah, kamu tidak usah strict seperti itu. Jangan jadi orang Kristen yang kayak begitu. Kamu nggak menikmati hidup. Boring tuh. Maka dia sedikit menggoda kita untuk mengatakan apa? Jangan jadi orang Kristen yang baik. Itu a bit boring di situ. Maka lebih baik, ayo kamu, mari kita lakukan apa yang orang anak muda lakukan. Why be holy when there is so much fun to be had in life? Ya. Mengapa harus jadi orang kudus di saat hidup itu bisa dinikmati dengan fun di dalam dunia ini? Saudara, ini menjadi satu hal, holiness menjadi sesuatu yang berusaha untuk dibuang dari kehidupan orang-orang percaya. Dan bahkan ada yang mengatakan bahwa apa sih holiness itu? Holiness itu terlalu kaku. Kenapa? Boleh lakukan ini, tidak boleh lakukan itu. Harus lakukan ini, tidak harus lakukan itu. Dan semua itu menjadi satu hal seakan-akan menjadi morality code istilahnya. Ya, menjadi morality code yaitu kalau mau jadi orang Kristen harus lakukan ini dan tidak lakukan itu. Dan itu sesuatu yang diharuskan. Saudara, ini seringkali menjadi satu hal yang
di mana orang-orang yang menjunjung tinggi holiness sudah dianggap kuno dan dianggap adalah orang-orang yang terlalu kaku dan sebagainya. Tetapi saudara, sebenarnya apa sih holiness itu? Kenapa kita melihat Hagai mengajak bangsa dan mengajak akan setiap umat yang percaya kepada Tuhan untuk memperhatikan holiness? Nah, saudara, maka yang pertama, kenapa Tuhan memberikan panggilan kepada umat dan bangsa Israel untuk apa? Untuk care about holiness. Saudara, karena bagi orang percaya, khususnya bagi Tuhan, khususnya dalam firman Tuhan, holiness is about relationship. Kekudusan itu bicara tentang relasi, saudara. Relasi apa? Relasi yang benar dengan Tuhan. Jadi holiness itu bukan aturan sebenarnya. Sebenarnya holiness itu bukan satu apa yang namanya do and don't. Lakukan dan tidak lakukan. Dan juga holiness itu bukan sesuatu paksaan sebenarnya. Tetapi kita melihat holiness itu adalah hubungan relasi yang benar dengan Tuhan. Right relationship with God di situ. Jadi sebenarnya waktu kita bicara holiness, itu is not about something we do. Bukan bicara tentang perbuatan kita, sebenarnya bukan bicara tentang apa yang kita lakukan, tapi sebenarnya bicara tentang someone we are. Jadi holiness itu bicara tentang siapa diri kita sebenarnya. Bukan bicara tentang perbuatan apa sehingga kita dibilang holy. Tetapi siapakah kita sehingga kita adalah orang yang harus menjunjung tinggi holy di situ. Kenapa, saudara? Because we are the children of God. Kita ini adalah anak-anaknya Tuhan. Dan we are created by God. Kita adalah ciptaannya Dia. Maka saudara, karena kita adalah anak-anak Tuhan, kita diciptakan oleh Dia, dan karena Dia sudah memberikan yang terbaik kepada kita, maka holiness itu seharusnya dijunjung tinggi oleh kita. Jadi kalau kita lihat yang pertama, lebih tepatnya adalah kita pertama akan dicipta. Adam dicipta oleh Tuhan. Dan Adam diberikan akan satu hal, lu boleh makan semua yang ada di taman ini, tapi di pohon ini jangan. Nah di sini bicara bukan do and don't. Prioritasnya bukan do and don't. Tapi justru prioritasnya adalah kamu belajar untuk apa? Kamu belajar untuk memiliki right relationship with God. Yaitu kamu jaga akan relasimu dengan Tuhan. Dan Tuhan memberikan akan segala sesuatunya. Kau boleh ambil semuanya kecuali yang satu ini. Tapi akhirnya kita melihat manusia jatuh di dalam dosa. Akhirnya dosa menjadi sesuatu yang meleset dari right relationship. Ya. Akhirnya relasi dengan Tuhan menjadi meleset dari sasarannya. Sehingga akhirnya kita melihat itulah dosa. Maka dosa di dalam bahasa Ibrani adalah hamartia. Hamartia itu artinya adalah meleset dari sasaran. Nah, karena meleset, akhirnya kita melihat bagaimana segala sesuatu rusak di situ. Ya. Dan pada saat kita melihat rusak, dan itulah yang terjadi pada anak-anak Tuhan. Tetapi saudara, meskipun demikian, kita melihat Tuhan memberikan reconciliation. Tuhan memberikan reconciliation melalui Kristus Yesus, di mana Dia adalah anak Allah yang datang ke dalam dunia dan memberikan nyawanya, memberikan penebusan, memberikan pengudusan, sehingga kita yang berdosa ini kita diselamatkan, kita diampuni, dan kita dikuduskan oleh Tuhan. Nah, karena kita dikuduskan oleh Tuhan, maka disitulah yang dikuduskan bukan perbuatan kita saja. Tapi yang lebih penting yang dikuduskan adalah relasi kita dengan Tuhan. Karena waktu kita jatuh dalam dosa, relasi kita terputus, cut off. Tetapi justru kita di dalam Kristus, kekudusan yang diberikan oleh Tuhan justru membawa kita memiliki relasi kembali kepada Tuhan. Nah, saudara, waktu Hagai mengatakan, pedulikah kamu dengan kekudusan?
Pedulikah engkau dengan apa yang namanya kenajisan? Nah, di sini kita melihat justru yang dikatakan Hagai yaitu apa? Hei umat, hei bangsa, ketahuilah adalah di hadapanku apa yang dibuat tanganmu, apa yang dipersembahkan olehmu, semua itu adalah najis. Dan surah najis di sini adalah bicara bukan karena perbuatan mereka, tapi karena relasi mereka dengan Tuhan. Mereka tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, saudara, maka ini adalah bagian pertama di dalam bagaimana setiap mereka membangun rumah Tuhan, membangun pelayanan, membangun pekerjaan Tuhan. Maka pertama, do you care about holiness? Apakah engkau peduli dengan kekudusan Tuhan dan kekudusan hidupmu di dalam relasimu kepada Tuhan? Jadi saudara, purity in holiness is about relationship. Maka waktu kita hari ini punya relasi dengan Tuhan, saya ingin tanya, seberapa kita menaati setiap firman yang Tuhan berikan? Kalau kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, lalu kita sungguh-sungguh menjaga kekudusan Tuhan, maka kita akan sensitif di dalam banyak hal. Dan waktu kita akan sensitif dalam banyak hal, kita akan bicara tentang satu hal. Demi sebuah kekudusan, kita akan bayar harga. Demi kekudusan, kita akan rela berkorban. Dan demi akan kekudusan, kita bahkan rela mati untuk kekudusan. Saudara, saya kemarin waktu khotbah saya ada sharing di mana di Armenia itu adalah satu tempat di mana Armenia adalah negara yang pertama kali menyatakan kami adalah negara Kristen secara republik. Ya. Kalau kita lihat mungkin di dalam sejarah pernah Konstantinopel atau sekarang adalah Turki, pernah Raja Konstantin menyatakan kami adalah kerajaan yang memulai akan peradaban baru dengan agama Kristen menjadi agama nasional. Tetapi itu adalah satu hal yang fake. Itu adalah sesuatu yang palsu. Kenapa? Karena Raja Konstantinopel menjadikan kekristenan menjadi agama nasional, tetapi yang dilakukan oleh Konstantin, dia di satu sisi mengatakan agama Kristen adalah agama nasional, tapi dia juga melegalkan akan pemujaan dewa-dewi juga. Sehingga dia di satu sisi menjadi orang Kristen, tapi di satu sisi dia juga menyembah dewa-dewi dari Greka Yunani kuno. Jadi ini menunjukkan apa? Bahwa orang Kristen tidak selalu kita harus berkata dia sungguh-sungguh orang Kristen. Karena Konstantin, dia menjadi orang Kristen, tapi kalau kita pakai bahasa sekarang, dia satu sisi pergi ke gereja, tapi satu sisi yang lain dia juga pergi ke kuil. Di satu sisi dia juga pergi ke gereja, tapi dia satu sisi yang lain pergi ke kuamya, yaitu minta akan apa namanya ramalan-ramalan. Dan dia satu sisi pergi ke gereja, tapi dia juga satu sisi juga minta akan dukun-dukun. Untuk apa? Untuk memberikan pendapat. Saudara, ini adalah satu hal mempermainkan iman, mempermainkan agama, mempermainkan setiap apa yang menjadi relasi yang sesungguhnya. Maka dia adalah Raja Konstantin, raja yang mengatakan negara ini adalah kerajaan ini adalah kerajaan Kristen. Tapi justru dialah yang sudah memulai kehancuran kekristenan di dalam kerajaan dia sendiri. Jadi menjadi orang yang memulai kerajaan Kristen, tapi justru akhirnya dia juga mencampur adukan aliran-aliran kepercayaan-kepercayaan. Sehingga akhirnya Tuhan menghukum Konstantin. Dengan apa? Kaum muslim menghancurkan Konstantin. Dan kita melihat muslim akhirnya mengambil Turki dan akhirnya Konstantinopel hancur dan sekarang menjadi masjid yaitu Hagia Sophia yang ada di Istanbul. Nah, saudara, Turki berbatasan dengan Armenia. Maka antara Turki dan Armenia di situ ada satu perbatasan di mana daerah Turki yang dulu semua mayoritas adalah Yunani kuno,
punya kuil, dan juga kedua adalah banyak gereja-gereja Kristen di situ. Dan Armenia juga banyak sekali gereja-gereja Kristen. Tetapi sejak Muslim mengambil akan satu hal, menduduki akan Istanbul, menduduki Konstantinopel, dan akhirnya menjadikan Konstantinopel menjadi Istanbul, lalu akhirnya setiap daerah-daerah di Turki semua dijajah. Sampai akhirnya di Armenia pun kita melihat dia melakukan akan satu hal invasi ke sana. Dan satu sisi lain kita melihat negara Armenia banyak orang-orang Kristen di situ, khususnya Kristen Ortodoks di situ. Tapi kita juga melihat di dalam sejarah Muslim pernah masuk ke Armenia dan memukul akan begitu banyak kota-kota yang bisa diduduki oleh dia. Nah, saudara, saya hari ini bukan sharing tentang itu, tapi saya mau sharing pada waktu itu Muslim masuk ke Armenia dan tentara Muslim masuk ke Armenia dan mereka melakukan satu hal, yaitu mereka bertanya kepada orang-orang Armenia, kamu mau pilih siapa? Kamu mau pilih Muhammad atau kamu mau pilih Yesus Kristus? Kalau kamu pilih Muhammad, maka kamu akan bebas. Tapi kalau kamu pilih Yesus, maka kami akan menaruh tanda di punggungmu, yaitu dengan besi yang kami taruh di bara api, dan pada saat kamu memilih Yesus, maka besi yang berbentuk salib itu akan kami tancapkan kepada punggungmu, supaya kamu kapok jadi Kristen. Supaya kamu mengingat bahwa pada saat kamu jadi orang Kristen, kamu telah menyiksa dirimu sendiri. Dan akhirnya saudara, itu yang dilakukan oleh tentara-tentara Muslim waktu orang-orang Kristen berkata, aku tetap pilih Yesus. Nah saudara, ada satu anak kecil saudara, di mana anak kecil Armenia itu, dia juga berkata, saya tak mau pilih Muhammad, saya hanya mau pilih Yesus. Dan akhirnya, kamu pilih Yesus? Ya. Balikan badanmu, buka bajumu, dan langsung ditaruh akan besi yang berbentuk salib itu, langsung dinyoskan di tubuhnya dari anak kecil itu. Dan waktu dinyoskan di dalam tubuh itu, akhirnya membakar tubuh mungil itu, dan akhirnya sudah langsung dibuang anak itu. Dan anak itu akhirnya berjalan dengan menahan kesakitan, lalu berhari-hari dia berjalan mencari kamp pengungsian. Dan akhirnya dia berjalan melewati akan lembah rumput, lalu dengan angin yang begitu dingin. Dan akhirnya saudara, pada saat itu ditemukan oleh orang, lalu dibawa ke kamp pengungsian. Dan waktu sampai di kamp pengungsian, lalu ditanya, apa yang terjadi padamu? Kamu baik-baik saja? Lalu akhirnya anak itu bilang, di dalam bahasa Armenia, di mana dia mengatakan, saya sedang menanggung salib Tuhan Yesus. Saya sedang memikul salib Tuhan Yesus. Sakit luar biasa, berat luar biasa. Sekarang saya baru tahu Tuhan Yesus, dia menanggung dosaku itu seberat ini. Mungkin lebih berat daripada ini. Lebih sakit daripada ini. Dia sambil nangis. Saudara, orang yang waktu dengar omongannya dia, semua tidak ngerti apa maksudnya. Kenapa kamu memikul salib Yesus? Kenapa kamu merasakan penderitaan Yesus? Kenapa kamu merasakan sakitnya Yesus mati demi kita, menebus dosa kita, mengalirkan darah menebus kita? Orang-orang nggak ngerti omongan aneh. Sampai akhirnya pada saat, coba kamu balik badan, coba kami lihat tubuh kamu yang di belakang, karena kelihatan banyak darah, banyak bekas luka. Dan waktu baju itu dibuka, baru kelihatan di mana di tubuh yang mungil itu ada tanda salib. Di mana di tanda salib itu sudah penuh dengan bekas luka bakar. Lalu dengan akan daging yang sudah busuk, berbau, nanah, dan campur darah, dan campur air, dan sudah bau sekali, sudah lecek luar biasa, dan sangat-sangat menjijikkan. Dan dia mengatakan, aku baru tahu sakitnya memikul salib. Aku baru tahu sakitnya untuk menderita bagi
Kristus. Dan saya baru bisa cicipi Kristus bagaimana mau mati buat saya, menderita buat saya. Saudara, saya waktu dengar kisah itu, saya tersentak hati saya. Kenapa, saudara? Karena Tuhan Allah adalah Tuhan yang suci. Di mana Tuhan Allah yang suci, demi supaya kita mengalami kekudusan, demi kita disucikan, demi kita diampuni, dan demi kita diberikan akan new life dan new spirit. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal dan berkorban untuk menyatakan bahwa apa? Setiap kita bisa disanctify oleh Tuhan. Bisa mengalami sanctification di dalam Tuhan. Hanya di dalam pengorbanan Kristus kita mencicipi dan kita menghidupi apa itu namanya sanctification. Kita dikuduskan oleh Tuhan. Kita direkonsiliation melalui karya keselamatan Kristus. Sehingga relasi kita sama Tuhan dibangunkan kembali. Sehingga kita yang hubungan kita dengan Tuhan sudah terputus. Kita dikuduskan sehingga kita bisa dibawa untuk kembali kepada Tuhan. Hubungan relasi kita dibangun kembali di dalam Tuhan. Saudara, inilah sesuatu hal yang membuat saya belajar. Gereja mau melayani Tuhan, maka kita sebagai orang-orang yang berada di dalam gereja Tuhan, kita sebagai jemaat Tuhan, hamba Tuhan, kita semua harus memulai setiap pelayanan kita dengan kita peduli dengan kekudusan Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Maka kalau kita peduli untuk membangun kekudusan Tuhan di dalam hidup kita, itu semua bicara bukan tentang perbuatan kita, tapi itu bicara tentang relasi saudara dan saya dengan Tuhan. Kalau Tuhan adalah Maha Kudus dan kita adalah anak-anak kudus Tuhan, maka sepatutnya lah kita tanpa disuruh, tanpa diatur, dan tanpa untuk kita dipaksa, kita memulai kehidupan menguduskan diri di hadapan Tuhan. Maka saudara, ini yang harus ada di dalam hidup kita. Kalau kita semua dengan kesadaran sendiri belajar menguduskan hidup kita di hadapan Tuhan, maka kita tidak perlu disuruh, kita sudah belajar untuk bagaimana tidak kompromi. Dengan tidak disuruh, kita akhirnya belajar bagaimana kita untuk synchronize dengan firman Tuhan. Dan tidak perlu disuruh, kita tahu ini adalah sesuatu yang harus ada di dalam gereja Tuhan. Maka kita pasti akan tidak malas dan kita tetap tekun untuk mengerjakan setiap pekerjaan Tuhan di dalam apa yang Tuhan percayakan. Saudara, di dalam PAL Jakarta kemarin saya ada sharing di dalam kebaktian minggu saya ada sharing tentang siapakah Epafras. Epafras adalah seorang awam yang mendengar Injil Tuhan. Dan waktu dia mendengar Injil Tuhan, dia orang awam, dia bukan hamba Tuhan, dia bukan rasul, dia bukan nabi. Dan dia melihat Yerusalem diberkati Tuhan melalui 12 rasul. Dan dia melihat Injil Tuhan diberitakan melalui khotbah dari Petrus. Dan dia waktu menangkap setiap firman Tuhan itu, Roh Kudus bekerja di dalam diri seorang Epafras, sehingga waktu dia pulang ke tempat dia, yaitu dia berasal dari daerah provinsi Frigia, dan salah satunya kota adalah Kolose. Dan pada saat dia pulang ke provinsi Frigia, dia orang awam, tetapi jiwanya dibakar oleh firman Tuhan, ditahtai oleh Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus. Sehingga apa, saudara? Epafras waktu dia pulang ke provinsi Frigia, dia orang awam, tapi dia merintis gereja tanpa disuruh. Dia tanpa disuruh Paulus, tanpa disuruh Petrus, tanpa disuruh, dia merintis gereja. Dan saudara tahu gereja apa yang dirintis? Pertama adalah Kolose. Kedua ada Hierapolis. Dan ketiga adalah Laodikia. 3 jemaat ini, yaitu Kolose, lalu Hierapolis, dan juga Laodikia. Yang rintis bukan rasul.
Yang rintis bukan nabi. Yang rintis bukan hamba Tuhan. Tetapi yang merintis adalah orang awam yang dengar Injil Tuhan, digerakkan oleh Tuhan, disucikan hatinya oleh Tuhan, dan mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dan saudara, coba perhatikan. Orang awam dengar Injil, dan Injil menyucikan hidupnya, menyucikan visinya, menyucikan prioritasnya, menyucikan perspektifnya, dan menyucikan akan apa yang dia lakukan, motivasinya, maka saudara, akhirnya kita melihat dia bisa dipakai Tuhan merintis gereja. Kemarin saya menantang jemaat Tuhan, khususnya yang ada di China. Kalau setiap kita adalah orang-orang awam, dan setiap kita belajar dari Epafras, dan setiap kita diberikan akan satu hal, kesadaran Injil yang begitu luar biasa, memenangkan jiwamu, menguduskan hidupmu, dan memberikan kuasa dalam pelayananmu. Maka kamu tidak perlu hamba Tuhan, kau bisa merintis gereja. Dan kalau satu orang saja memiliki jiwa Epafras, maka engkau bisa menjadi orang yang dapat apa? Yang dapat menjadi berkat bagi 3 kota. Dan kalau di dalam pelayanan kita ada 10 orang yang diberikan jiwa Epafras, dan setiap orang punya jiwa untuk merintis 3 gereja. 10 orang sudah merintis 30 gereja. Saudara bisa bayangkan, jika di dalam satu jiwa orang awam, tapi diberikan jiwa yang dikuduskan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, maka saudara, mereka akan bisa melakukan pelayanan dengan berlipat-lipat ganda. Maka saya mengatakan kepada jemaat, yaitu apa? Jangan tunggu hamba Tuhan merintis, baru engkau baru mau terlibat. Tapi doalah kepada Tuhan, kalau memang Tuhan memberikan Injilnya, dan memberikan akan firman-Nya, dan memberikan akan hal yang mengajarkan kepada engkau untuk memberitakan Injil, maka dengan kuasa dan kekudusannya, biarlah engkau dapat dengan setia, dengan taat, menjalankan pekerjaan Tuhan. Maka saya mengatakan, kalau satu orang diberikan jiwa Epafras, maka engkau bisa dipakai Tuhan, mungkin merintis 3 gereja. Dan saudara, kalau 10 orang adalah 30 gereja, maka saya tanya, dunia ini butuh Injil. Siapakah yang mau pergi untuk aku? Apakah harus tunggu pendeta pergi dan merintis, baru semua berkata, kami mau sama-sama melayani Tuhan? Saya mengatakan bahwa apa? Gereja dirintis, tidak perlu sinode. Gereja dirintis, tidak perlu hamba Tuhan. Gereja dirintis hanya oleh orang yang tahu betapa berharganya Injil. Dan berjiwa penginjil. Dan membawa mereka untuk apa? Untuk hidup di dalam Injil. Dan saya sangat kagum sama Epafras. Kenapa? Epafras seorang awam, dia merintis 3 gereja, Kolose, Hierapolis, dan juga satu lagi Laodikia. Dan waktu itu 3 kota ini mengalami serangan yang luar biasa bertubi-tubi dari orang-orang Greka kuno, khususnya filsuf-filsuf Greka kuno. Dan juga banyak sekali sekte-sekte sesat yang berusaha untuk menjatuhkan iman jemaat yang ada di Kolose, Hierapolis, dan juga di Laodikia. Nah saudara, dan waktu dihujani dengan begitu banyak sekte-sekte yang tidak beres. Epafras orang awam, dia bukan hamba Tuhan. Dia juga bukan murid seminari. Dia juga belum punya kekuatan banyak di dalam pengetahuan. Maka dia sangat terbatas di dalam pengertian tentang Injil. Maka tahu apa yang dia lakukan. Dia cari Paulus. Dan dia cari Paulus ada di mana? Paulus ada di penjara di Roma. Maka dia menawarkan diri. Saya mau masuk penjara. Saya mau tinggal bersama-sama dengan Paulus. Dan saya mau berada dengan Paulus. Belajar firman Tuhan. Belajar doktrin. Belajar pengajaran. Belajar untuk mengerti tentang Kristus. Dan saudara, setelah itu, supaya saya apa? Dengan saya belajar, saya akan kembali ke Kolose,
Saya akan mendidik jemaat Kolose. Saya akan mendidik jemaat Hierapolis. Dan akan mendidik Laodikia. Saya pada saat lihat kisah ini, dia bukan hamba Tuhan, tapi dia cinta jemaat. Dia bukan hamba Tuhan, tapi dia cinta mereka orang-orang bisa belajar firman Tuhan dan hidup benar di dalam Tuhan dan hidup dipakai Tuhan. Nah, Saudara, maka pada saat melihat karya pelayanan dari dari siapa yang namanya Epafras, coba lihat, dia bukan hamba Tuhan, tapi hidupnya dikuduskan oleh Tuhan. Sehingga akhirnya pada saat dia dikuduskan oleh Tuhan, maka disitulah pelayanan yang kudus dipercayakan kepada dia. Maka pelayanan yang kudus dipercayakan oleh Tuhan kepada dia. Maka dia dengan hati-hati, dia dengan sungguh-sungguh, dan dia dengan tekun, dia mengerjakan setiap pelayanannya sampai akhir. Saudara, ini menjadi satu pelajaran yang pertama. A call to holiness. Inilah yang dibutuhkan oleh gereja. Gereja harus memperhatikan purity. Dan purity yang pertama yaitu adalah purity di dalam kesucian, kekudusan di dalam pelayanan. Maka saya ingin tanya, bagaimana dengan saudara dan saya hari ini? Kita hari ini sudah dengar banyak khotbah. Kita sudah banyak terima doktrin, kita sudah terima begitu banyak akan seminar-seminar yang memberkati kita dengan begitu luar biasa. Pertanyaannya, kalau kau sudah mendengar begitu banyak konten-konten doktrinal, konten-konten biblikal, dan konten-konten rohani, bagaimana relasimu terhadap Tuhan? Bagaimana relasimu kepada Allah yang kudus? Apakah engkau semakin kudus? Apakah engkau semakin benar? Apakah engkau semakin dipakai Tuhan? Kalau engkau hari ini sudah begitu banyak dengar khotbah dan ikut begitu banyak kelas pembinaan maupun juga mengikuti akan begitu banyak konten-konten rohani, tetapi relasimu kepada Tuhan belum dikuduskan. Relasimu dengan firman belum dikuduskan. Relasimu dengan setiap pekerjaan Tuhan belum dikuduskan. Maka saudara, kita harus bertobat. Karena apa saudara? Karena jika kita tidak kembali kepada relasi yang benar di hadapan Tuhan, maka semua yang kita lakukan tidak mungkin akan membangun orang lain maupun membangun diri kita sendiri. Ini yang pertama, saudara. Kedua, saudara, yang dapat kita pelajari yaitu purity. Bicara bukan sekedar pertama holiness, tapi kedua adalah bicara tentang satu panggilan untuk menerima segala sesuatu yang baik. Ya. Menerima segala sesuatu yang baik, yaitu apa? Yaitu pada saat kita melihat Tuhan kadang-kadang mengizinkan kita butuhnya berapa, tapi kita berada dalam posisi kita tidak sampai kepada poin tersebut. Ya, kadang-kadang kita lihat, ketika orang pergi melihat suara timbunan gandum yang seharusnya 20 gantang, hanya ada 10. Ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur, mencedok 50 takar, hanya ada 20. Kadang-kadang kita melihat kita kenapa ya, kita sudah kerja setengah mati, hasilnya kok tidak sampai. 50 tapi kita cuma dapat 20. Seringkali kita capek luar biasa. Dan kita seringkali sudah merasa bahwa semua sudah stuck, semuanya sudah begitu membuat kita lelah. Kenapa kadang-kadang Tuhan izinkan semua itu terjadi? Saudara, ayat berikutnya dikatakan, Aku telah memukul kamu dengan hama, penyakit gandum, segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Saudara, kadang-kadang kita diizinkan di dalam keadaan seperti itu, dan akhirnya kita juga melihat bahwa apa? Setiap masalah demi masalah menimbun kita. Masalah demi masalah datang dan membuat kita seakan-akan merasa apa? Merasa hidup itu tidak seharusnya begini. Tetapi kenapa kok Tuhan dengan sengaja mendatangkan semuanya itu? Bahkan Tuhan dengan jelas berkata apa? Aku telah memukul kamu, aku telah membuat penyakit gandum dan segala tanganmu dengan hujan batu, tapi kamu tidak berbalik kepadaku.
Saudara, keadaan dari bangsa ini adalah satu hal. Tuhan sudah melihat keadaan bangsa ini sudah tidak punya harapan. Kenapa? Karena sudah dipukul, sudah diberikan akan satu hal di mana kesusahan diizinkan Tuhan terjadi. Tetapi saudara, mereka tetap menjadi orang-orang yang tidak berbalik kepada Tuhan. Dan saudara, meskipun demikian, Tuhan tetap sabar kepada mereka. Tuhan tetap sabar untuk mengajarkan kepada mereka. Yaitu apa? Engkau yang seperti ini, perhatikanlah mulai hari ini. Perhatikanlah pada saat dasar bayi Tuhan diletakkan. Perhatikanlah. Yaitu apa? Mulai hari ini, aku akan memberi berkat. Saudara, kok ini sangat bertentangan seakan-akan. Yaitu apa? Ini orang sudah kagak beres, ya, najis di mata Tuhan. Sudah jelas bahwa sudah dipukul sama Tuhan dengan hama, dipukul dengan penyakit gandum, dipukul dengan hujan batu, masih tidak berbalik kepada Tuhan, harusnya dibinasakan saja. Tetapi justru Tuhan justru memberikan second chance kepada mereka, yaitu apa? Perhatikanlah keadaanmu. Perhatikanlah keadaanmu. Coba untuk lu lihat hidupmu. Nilai hidupmu. Dan setelah nilai, lihat, dan akhirnya pada saat kau lihat semuanya sudah tidak beres, maka apa? Apa yang kamu mau lakukan? Kamu pasti depres kan? Kamu pasti akan tak tahu mau harus bagaimana kan? Tetapi Tuhan berkata apa? Aku akan memberi berkat kepadamu. Ini menunjukkan betapa Tuhan itu setia memberikan good things kepada kita. Allah adalah Allah yang setia memberikan apa yang baik untuk kita, meskipun kita mengecewakan Dia, meskipun kita tidak memuliakan Dia, meskipun kita sudah lama tidak melakukan apa yang benar bagi Dia. Saudara, pada saat kita menghidupi satu kehidupan di mana kita sebagai orang yang dipercayakan Tuhan untuk menjadi orang yang percaya pada Tuhan. Tapi waktu kita mendukakan hati Tuhan, kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, kita seharusnya tahu bahwa kita adalah orang yang patut dihukum mati. Tahukah saudara, di dalam perjanjian lama, saya mengutip salah satu saja, yaitu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tahukah saudara, di zaman perjanjian lama, di saat hukum Taurat mencatat ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, di situ bagi komunitas di sana itu adalah harus dilakukan oleh semua orang. Maka berani tidak mengingat dan menguduskan hari Sabat, berani untuk tidak ke gereja, berani tidak ke bait Allah, saudara tahu hukumannya apa? Hukumannya adalah mati. Maka tidak datang ke gereja, hukumannya mati. Hari ini banyak orang berkata, ngapain ke gereja? Orang Kristen tuh tidak usah fanatik, tidak usah tiap minggu ke gereja. Saudara, perjanjian lama memberikan hukuman bagi mereka yang tidak mengingat dan menguduskan hari Sabat. Hukumannya adalah hukuman mati. Maka hari ini sebenarnya kalau kita mau jujur, berapa banyak jemaat yang layak dihukum mati? Tapi saya juga mengatakan, tidak cuma jemaat yang layak dihukum mati. Banyak hamba Tuhan juga layak dihukum mati. Kenapa? Karena mereka tidak memberitakan firman dengan benar. Dan karena mereka tidak memberitakan firman dengan benar, dengan doktrin yang benar, dengan ajaran yang benar, mereka pun layak dirajam batu. Jadi sebenarnya kalau kita bilang, semua kita ini layak dihukum mati. Tidak peduli saudara jemaat Tuhan, tidak peduli saya hamba Tuhan. Semua ini kita adalah orang-orang yang layak dihukum mati, dirajam batu. Karena kita mungkin memiliki akan satu hal, kita tidak setia kepada Tuhan. Tetapi meskipun demikian, Tuhan masih memberikan apa? Aku akan memberi berkat.
Kecacatan kita ini masih dipandang Tuhan adalah sesuatu yang bisa diperbaiki. Kecacatan hidup saudara dan saya ini masih dibagi Tuhan, meskipun itu menajiskan diri kita, tapi bagi Tuhan, aku masih bisa memberkati kamu. Aku masih bisa mengubah kamu. Aku masih bisa memberikan progressive sanctification kepadamu. Aku masih bisa memberikan kepengudusan kepadamu. Inilah yang begitu indah di dalam iman kepercayaan kita. Yaitu apa? Aku akan memberi berkat. Sebenarnya bukan aku akan memberi berkat. Aku akan selalu memberi berkat. Itu menjadi satu hal yang ditekankan. Berarti apa, saudara? Pertama kita harus belajar mau melayani Tuhan, membangun pekerjaan Tuhan, mau terlibat di dalam pembangunan rumah Tuhan. Kita harus peduli dengan apa yang namanya kekudusan. Kedua, kita harus peduli dengan kesabaran Tuhan. Kenapa? Karena Dia sudah tahu kita najis, tapi Dia masih mau memberkati kita. He love us so much. Dia betul-betul mengasihi kita. Dan ketiga, saudara, yaitu adalah Dia memberikan akan satu hal. Bukan cuma memberikan berkat saja, tapi Dia memberikan future kepada kita. Memberikan future di dalam pertolongannya. Dia memberikan future di dalam kemuliaannya. Yaitu apa? Yaitu Dia menyatakan bahwa aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Aku akan menunggang balikan tahta raja-raja. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa. Aku akan menjungkir balikkan kereta dan pengendaranya. Dan kuda dan pengendaranya akan mati. Masing-masing oleh pedang temannya. Surah ini menjadi satu gambaran yaitu apa? Kalau engkau peduli dengan hidup suci di hadapan Tuhan. Engkau peduli dengan kesabaran Tuhan melihat kenajisanmu, tetapi Tuhan masih mau memberikan berkat kepadamu, maka bersama dengan Tuhan, langkai setiap hari-harimu dengan berani bersama dengan Tuhan di dalam future-mu. Kenapa? Karena Tuhan berjanji, di dalam aku yang memberkati kamu, aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Aku akan membawa setiap mereka melihat bahwa akulah yang memilih kamu. Menunjukkan apa? Heaven and earth will be shaken. But I will bless you. I will choose you. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi bagian di dalam rencana kekal Tuhan. Saudara, ini adalah sesuatu yang indah luar biasa. Di mana purity dibangun di dalam holiness, purity dibangun di dalam kesabaran Tuhan, dan purity dibangun dengan penyertaan Tuhan. Maka orang yang disucikan oleh Tuhan adalah orang yang disertai Tuhan. Meskipun kadang-kadang penyertaan Tuhan itu tidak seperti yang kita bayangkan. Tetapi justru waktu kita melihat penyertaan Tuhan, itu adalah benar-benar adalah satu bagian di dalam rencana Tuhan adalah sesuatu yang memberikan janji yang menyelamatkan kita. Saya akan tutup dengan satu kisah, saudara, yaitu pada saat ada satu orang tante yang kisahnya saya dengar adalah waktu saya pelayanan di Shenyang. Jadi saya waktu itu ada satu hari dari Beijing naik kereta menuju ke Shenyang. Shenyang ada di mana? Shenyang ada di provinsi Tongpei. Tongpei itu adalah dekat dengan Harbin, ya. Dan di situ waktu saya sampai di kota Shenyang adalah kota yang sangat-sangat komunis dan kotanya adalah sangat-sangat memuja akan Mao Zedong di situ. Nah, waktu saya sampai ke sana, sampai ke satu universitas yaitu Shenyang Normal University. Nah, saya bertemu dengan orang-orang Indonesia yang ada di situ. Dan sudah besoknya saya langsung naik Gaotie. Besoknya langsung saya naik kereta cepat balik ke Beijing. Nah, dan waktu itu saya harus jam 6 itu saya harus jalan, ya.
Tetapi waktu itu mobil akan jemput saya jam 5. Karena jam 6 kereta sudah jalan. Dan mobil jemput saya jam 5 di guest house dari kampus tersebut. Dan waktu itu saya jam 4 pagi saya dibuka TV, Saudara. Jadi saya jam 4 sudah bangun dan saya buka TV. Dan waktu saya buka TV, Saudara, saya kaget luar biasa. Karena TV itu adalah TV nasional. Tapi TV itu menceritakan tentang sejarah gereja di China. Jadi diceritakan di satu provinsi di China, saya lupa provinsi mana, kalau nggak salah di Hefei atau di Hebei, saya lupa. Di mana di situ di satu desa. Di mana satu desa itu cuma ada 1.000 penduduk. Jadi kecil sekali, sudah. Jadi satu desa di mana desa itu cuma 1.000 penduduk, di mana satu orang, tante, itu percaya kepada Yesus. Dan waktu dia percaya kepada Yesus, lalu akhirnya dia pulang ke desa itu, lalu akhirnya dia memberitakan Injil ke desa tersebut. Dan singkat ceritanya dia memberitakan Injil di desa tersebut, akhirnya satu demi satu akhirnya bertobat. Dan akhirnya satu demi satu bertobat. Sudah tahu apa yang dilakukan tante ini? Tante ini akhirnya dia membeli tanah. Jadi dengan uangnya dia membeli tanah. Lalu dengan membeli tanah, lalu akhirnya dia beli bahan bangunan, lalu dia bangun dari tanah itu gereja. Wah, saudara, saya waktu lihat gila, ini TV pemerintah, tapi menunjukkan satu tante mendirikan gereja. Orang awam yang mendirikan gereja. Dan waktu dia dirikan gereja, saudara, gerejanya sangat sederhana. Pakai batu bata yang apa kadarnya. Lalu apa atasnya, atapnya itu pakai seng biasa. Tapi kita melihat meskipun dengan bahan yang sederhana, saudara tahu tidak, kapasitas tempat ibadah yang dibangun itu hampir 1.000 kursi. Saudara bayangkan, penduduknya 1.000, bangun gereja dengan 1.000 kursi. Saya sampai bingung, saudara. Ini iman luar biasa gede loh. 1.000 penduduk, lalu dia bangun gereja juga 1.000. Emangnya nggak kasih kesempatan mereka untuk percaya kepada agama yang lain? Semua harus jadi Kristen gitu. Sudah, saya pikir ini luar biasa imannya besar. Dan sudah tahu dia bangun gereja itu, dan waktu dia bangun gereja itu, akhirnya saudara jalankan ibadah, akhirnya dari puluhan orang, lalu akhirnya jadi 100 orang, akhirnya jadi 500 orang, akhirnya jadi 600 orang. Sudah berarti kalau sudah sampai 600 orang, sisanya 400 orang itu tidak ke gereja. Tapi sudah lumayan kan 600 orang. Nah, saudara, dan waktu mereka akhirnya beribadah kepada Tuhan, wah, semua puji Tuhan, saudara. Kenapa? Karena melalui satu tante ini dapat merintis satu gereja, dan melalui satu tante ini bisa bangun gereja. Tetapi saudara tahu, semua uang dari tante ini habis untuk bangun gereja. Habis buat beli bahan. Dan saudara habis juga dengan apa? Habis juga dengan bayar denda. Kenapa? Waktu dia bangun, itu departemen agamanya dari pemerintah datang. Bilang, kamu kok enak bangun-bangun tidak minta izin. Dan saudara, memang orang desa tidak pernah tahu tentang perizinan. Pokoknya bangun ini tanah gua kok, gua mau bangun apa terserah gua istilahnya kan. Dan tapi akhirnya waktu itu departemen keagamaan bilang, kamu bangun ini sudah daftar atau belum? Belum daftar. Denda. Akhirnya didenda 20.000 renminbi. Lalu akhirnya dari departemen untuk apa? Departemen di pembangunan itu juga datang dan bertanya, kamu bangun ini ada izin tidak? Oh enggak, ini kan saya kira tanah saya sendiri, jadi saya bangun sendiri. Tidak, kamu harus bayar. Akhirnya dia kena denda 40.000 renminbi. Jadi dia punya uang akhirnya habis hanya untuk bayar denda. Akhirnya habis untuk bangun gereja. Dan setelah itu dia dapat izin. Setelah itu dia dapat akan apa? Dia dapat akan satu hal, izin bangunan, izin ibadah. Wah, puji Tuhan, saudara. Berarti
Meskipun dia habis banyak uang, tetapi pelayanan jalan, gereja jalan, dan pemberitaan Injil jalan. Tetapi yang ketiga yaitu apa? Yaitu pada saat itu dia terkena akan satu penyakit, yaitu kanker rahim. Dan waktu dia terkena kanker rahim, akhirnya satu gereja bertanya, kenapa ya dia ini kena kesusahan luar biasa? Pertama, dia sudah bangun untuk kita gereja, dia sudah berikan akan uangnya untuk pekerjaan Tuhan, tapi kok dia sampai kena denda pemerintah, dia sampai kena akan denda perizinan. Lalu ketiga dia kena apa? Dia ketiga kena kanker rahim. Lalu keempat dia kena apa? Keempat anaknya masuk penjara karena mencuri. Lalu kelima suaminya menyeleweng dan akhirnya meninggalkan rumah. Dan bertubi-tubi masalah datang kepada dia. Nah, saudara, akhirnya jemaat semua bilang apa? Mungkin kamu punya dosa. Mungkin kamu punya masalah yang belum beres sama Tuhan. Maka kami tahu kamu yang sudah bangunkan gereja untuk kami. Kami tahu kamu sudah begitu sayang kepada kami sehingga kami dapat dengar Injil. Tapi maafkan, karena kamu keadaan seperti ini, kami tidak izinkan kamu masuk gereja lagi. Saudara, waktu saya pikir ini kurang ajar juga ya. Kenapa? Karena dia sudah bangun gereja, dia sudah keluarkan uang semua, tapi akhirnya dia tidak boleh masuk gereja yang dia bangun sendiri. Kenapa? Karena takut ada dosa dalam dirinya. Sehingga akhirnya dia tidak diizinkan masuk di gereja. Saudara, waktu saya lihat kisah itu sampai 1 jam, saudara. Dan akhirnya kisah itu ditutup dengan apa? Kisah itu ditutup dengan satu hal. Kamu mau jadi orang Kristen, ketahuilah bahwa pemerintah lebih besar kuasanya daripada gereja. Gereja harus takluk kepada pemerintah. Gereja tidak boleh seenaknya dibuka. Gereja tidak boleh seenaknya untuk dirintis. Harus minta pemerintah punya permission. Pemerintah adalah ibu kamu atau bu adalah ibu pertiwimu. Karena pemerintah adalah ibu pertiwimu. Jangan sembarangan buka gereja. Pesannya, moralnya di situ. Saudara, saya waktu lihat kisah itu, aduh ini kasihan ini ibu ini. Dan waktu saya lihat kisah ini, saya merasa apa? Ini kisah yang digambarkan menunjukkan betapa bodohnya orang Kristen, betapa liarnya orang Kristen, tidak peduli dengan pemerintah, berani melawan pemerintah, tidak tahu diri, pokoknya percaya Tuhan tapi tidak punya satu kesopanan dengan pemerintah sebagainya. Digambarkan seperti itu. Tapi saudara, saya sangat kagum waktu terakhir. Waktu dia tanya, kamu menyesal enggak membangun gereja ini? Kamu menyesal enggak jadi orang Kristen? Kamu menyesal enggak kamu melakukan semua ini, Pak, sampai sudah setengah mati kamu bangun gereja, rintis gereja, dan juga memberitakan Injil. Sekarang kamu yang malah ditolak di dalam gereja. Kamu ditolak, tidak boleh masuk rumah Tuhan. Apakah kamu menyesal? Saudara, saya sangat tertegur hati waktu tante ini berkata apa. Saya memang tidak tahu rencana Tuhan apa. Kenapa saya ditinggalkan suami? Kenapa anak saya masuk penjara? Kenapa saya kanker rahim? Kenapa uang saya habis karena gereja? Kenapa saya ditolak oleh gereja saya sendiri? Kenapa saya dibuang oleh teman-teman saya sendiri? Padahal saya memberitakan Injil kepada dia. Tapi meskipun saya hari ini tersendiri, saya tetap bahagia. Karena saya sudah melakukan apa yang Tuhan berikan kepada saya. Saudara, kelapang dadaan yang ada pada dirinya, damai yang ada dalam dirinya, mengetuk hati saya, saudara. Dia ditolak dunia benar-benar. Bahkan yang menolak adalah orang di dalam gereja sendiri. Dia memulai pelayanan, tetapi yang menolak dia adalah orang yang melayani bersama-sama dengan dia. Dan dia sudah berjuang mati-matian, tapi perjuangannya tidak dihargai oleh orang-orang sekelilingnya.
Melihat keadaan seperti ini mungkin kita bisa bunuh diri, saudara. Melihat keadaan seperti ini mungkin kita akan merasa bahwa saya sudah melakukan buat kamu, tapi kamu tidak tahu diri. Kita mungkin kecewa dan mungkin kita berkata, lebih baik aku tinggalkan Tuhan saja. Tetapi justru yang dia lakukan tante ini, dia dengan mengatakan, saya tetap bahagia karena saya sudah melakukan apa yang sepatutnya saya lakukan. Saudara, itulah bagi saya glorious future yang Tuhan berikan. Ni izin le ai, waktu itu dalam hati saya berkata, ai, ni izin le. Engkau sudah mengerjakan apa yang Tuhan mau kau kerjakan. Masalah dunia ini masih menolak engkau dan sebagainya. Engkau tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena Tuhan tetap akan membelamu. Seperti Stefanus waktu dia dirajam batu. Dia melihat ke atas, di mana Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara, ini satu ayat yang selalu saya ingat, yaitu apa? Orang yang melayani Tuhan, meskipun ditolak dunia, tetapi kalau Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah, bukan duduk di sebelah kanan Allah, tapi berdiri di sebelah kanan Allah, berarti engkau dibela sama Tuhan. Dan waktu engkau dibela sama Tuhan, engkau akan bahagia. Kenapa? Karena pembelaan Tuhanlah yang menjamin surga bagimu. Maka hari ini mari kita melayani Tuhan. Kita melihat pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan. Seperti di kitab Hagai ini. Membangun gereja Tuhan. Mereka mau membangun akan rumah Tuhan. Mereka diajarkan. Jangan cepat-cepat taruh batu untuk membangun. Tapi taruh dulu hidup sucimu. Taruh dulu hidupmu yang sudah Tuhan sabar bertahun-tahun untuk kamu. Dan peduli dengan apa? Dengan future-mu. Apakah engkau future bersama dengan Tuhan atau tidak? Dengan engkau mengasah kemurnian itu, maka engkau akan diberkati di dalam pelayanan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, saudara sekalian yang melayani di gereja masing-masing. Kiranya di mana engkau melayani di gereja masing-masing, engkau diizinkan Tuhan untuk bertanya, sudahkah aku mengasah hidupku dengan hidup suci? Sudahkah aku mengasah hidupku di dalam kesabaran Tuhan yang sudah terlalu sabar buat saya? Dan sudahkah saya mengasah hidup saya untuk berjalan bersama dengan Tuhan di dalam future saya? Saya tidak tahu future yang saya hidupi akan seperti apa. Mungkin future yang kau hidupi akan susah setengah mati. Tetapi bersama dengan Tuhan, itu cukup bagi kita. Maka maukah kita berkata, Tuhan, berikan pure heart kepada saya. Berikan hati yang bersih, hati yang murni kepada saya. Untuk saya bisa melayanimu, gerejamu, di dalam pekerjaan Tuhanmu. Dan kiranya Tuhan pakai kita satu persatu di dalam cinta kasih Tuhan. Kita tutup sama-sama di dalam doa. Saya minta Sunjoyo untuk berdoa kepada kita. Untuk menutup pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang kau kami kepada malam ini Tuhan. Kiranya kau juga sekali lagi Tuhan menyilih hati setiap kami Tuhan. Engkau juga yang memberikan motivasi kami dalam melayani Engkau Tuhan, dan Engkau yang membagikan kembali semangat kami yang mungkin sudah mulai redup Tuhan, yang sudah mulai sam-sam kuku Tuhan. Engkau yang bakal hati kami kembali untuk kembali melayani Engkau Tuhan, meskipun tengah-tengah situasi pandemi ini, tapi kami yang boleh menyerahkan, kami boleh terus Tuhan dedicate hidup kami kembali kepadamu Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas segala kemalasan kami Tuhan, atas segala kelemahan kami Tuhan. Kamu serahkan Tuhan hidup kami Tuhan sekali lagi Tuhan dalam tangan kuasa-Mu. Sertai kami Tuhan dalam melakukan kehendak-Mu Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Pimpin setiap daripada kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.